وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقرن في الدين العلماء العاملين والفقهاء المهددين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنفي مذهبه وسيدي علي المرصي في رئيس عبد الرشيد شهابي مدينة المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله إلى حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء الدين النقشبندي وزير علي أبي حسن الشاذلي وزير محمد بن عبد الكريم السنبن المدني وزير محمد راشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين محمد راشد البنجري وزير حبيب تunggang Parangan وزير Pangeran Atigo وزير حبيب حسن بن عبد الرحمن بن يحيى وزير أبو طلحة وزير سلطان سليمان وزير النواوي بن عمر بن تاني زين بن سمباوي علي بن عبد الله البنجري المكي مشهور عبد البنجر العربي بن محمد الزيني بن عبد الغني وسباه من الغرب يوم بالي ما سكن هني غرب أبو قاسم جميع من نواوي بن عبد العزيز بن جميع مشايخنا ومعلمينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Al-Wakil adalah nama Allah yang ke-53. Al-Wakil artinya yang diserahkan kepadanya segala perkara, yang menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang bertawakal. Jadi orang-orang yang bertawakal, yang mempasrahkan sidin yang menjaminnya. Makna al-wakil juga bisa dimaknai diserahkan. Maksudnya segala sesuatu apapun kita serahkan kepada Allah. Atau yang menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang bertawakal. Dan juga makna al-wakil mencukupi bagi mereka-mereka yang bertawakal. Jadi orang menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Nah, yang menerima serahan ini dan melengkapi serahan ini dan mencukupi serahan ini, maksudnya orang-orang yang bertawakal, nah Allah. Nah, itu disebut namanya al-wakil, makna dari al-wakil. Sebagaimana dalam firman Allah, wa tawakkal 'ala Allah
wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah. Jadi segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah dan cukup hanya kepada Allah saja bertawakal. Jadi kita mempasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Nah, jadi Allah menerima pasrahan hamba itu namanya al-wakil. Jadi Allah yang mencukupi, menerima, melengkapi semua kepasrahan hamba kepadanya. Dan firman Allah pula, alla tattakhidu min duni wakila, bahwa janganlah engkau jadikan selain aku tempat bertawakal. Jangan ke lain, cakap bahasa kita, serahkan aja wanaku berataan, ya. Jadi jangan ke lain, serahkan semuanya hanya kepada Allah. Apapun permasalahan hamba, baik permasalahan zahir maupun permasalahan batin, aku aja serahkan sini, ya, serahkan kepada Allah. Nah, ini sudah Allah memberikan bimbingan kepada kita. Setiap permasalahan yang kita hadapi, apapun urusan dunia akhirat, cuman satu-satunya yang kita harapkan adalah kita serahkan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Enggak usah ke sana kemari, tapi serahkan kepada Allah. Dalam tarikh disebutkan, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, datang seseorang memberi kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawan mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk mengepung Madinah. Ada kabar Abu Sufyan ini dengan konco-konconya pengen mengepung kota Madinah kala itu. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kala itu? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik wakil. Jadi pokoknya cakap bahasa kita, sudah terserah Allah, kuserahkan semuanya kepada Allah. Sama ketika terjadi perang Badar, sampai Nabi di terakhir benar-benar pasrah sudah. Karena melihat begitu kebanyakan pasukan orang-orang kafir, Nabi di akhir itu berdoa, ya Allah, kalau seandainya pasukan umat Islam ini kalah, nggak ada lagi yang menyembah Engkau. Nah, disitulah puncak kejayaan umat Islam di perang Badar. Makanya Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, semua jamaah beliau mewajibkan untuk apabila berada di kota Madinah, ziarah Badar. Karena itu puncaknya. Kalau seandainya kalah, habis. Ya. Seandainya kalah, habis. Ya, bayangkan 313 pasukan umat Islam. 313. Pasukan kafir 3.000. Nah, itu yang ada namanya Jabal Malaikat itu. Yang bi'alafi minal malaikati murdifin. Jadi malaikat turun, bergantian turun untuk membantu pasukan umat Islam. Di sini Nabi pasrah. Ya. Pasrah melihat pasukan orang kebanyakan. Tapi Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Juga dalam ayat yang lain, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Maka sungguh datang pertolongan terhadap pasukan umat Islam di Badar. Badar itu kampung. Kampung. Yang pada akhirnya dengan bantuan Allah, malaikat turunan Abu Bakar
meninggal. Abu Jahal meninggal. Ya, dan banyak dedengkot kafir Quraisy yang meninggal. Sampai sekarang bisa kita saksikan ada namanya Sumur Badar. Disitulah dibuang jasadnya Abu Jahal. Nah, cuman orang kafir nggak tinggal diam. Dia sakit hati. Bos-bosnya banyak matian. Dia bikin siasat lagi, ya, sehingga terjadilah namanya Perang Uhud. Nah, di Perang Uhud itu umat Islam kepeper sekali. Ya, karena tidak setia dengan perintah atasan. Nah, ini ceritanya. Ada pasukan Abu Sufyan dan kawan-kawan pengen mengepung kota Madinah. Nabi cuman berucap wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini yang disuruh kan. Biasa kalau kita apa-apa baca sebanyak-banyaknya wa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu itu sebanyak-banyaknya. Atau kita merasa agak khawatir. Di manakah? Dalam masalah apakah? Ada perkara apakah? Kita merasa gimana. Udah banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada problem apakah, ada masalah apakah, masalah keluarga kah, masalah ekonomi kah, masalah apakah. Banyak yang baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil berdoa, ya Allah, apa hajat kita? Masalah anak, masalah apa, pokoknya masalah apa aja. Perkataan orang yang datang mengkhabarkan itu bukan membuat Rasulullah dan para sahabat takut, ya. Bukan takut, malah justru menambah keimanan dan keberanian mereka. Tambah semangat. Namun kita begitu ada musuh, wah pikir ini kayak apa caranya bersembunyi. Enggak. Jadi tambah semangat. Akhirnya pada suatu saat yang ditentukan Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju tempat yang ditentukan Abu Sufyan. Berangkat Nabi. Dipukul gendang perang, ditabuh gendang perang, para sahabat siap. Sampai di tempat yang dimaksud musuh tidak ada. Karena ada musuh. Dan ditunggu beberapa hari. Musuh tidak muncul-muncul juga. Akhirnya Rasulullah SAW dan pasukan kembali ke Madinah. Ya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kada ada musuh. Rupanya Abu Sufyan ini mengutani aja. Sama terjadi peristiwa perang Tabuk. Nah, ada musuhnya. Nabi berapa hari? 13 hari kalau nggak di Tabuk gitu. Nah di situ Nabi yang pernah mengerjakan jamak qasar. Ya di Tabuk itu. Nunggu musuh dah ada. Sehingga terjadilah nanti perang Mu'tah. Nah ditunggu dah ada. Nah di situ bolehnya kita menjamak mengqasar lebih dari 3 hari. Ya, karena Rasulullah pada waktu perang di Tabuk beliau menjamak mengqasar terus. Menunggu musuh nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia, tidak mengenai mereka satu kejahatan pun, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Musuh kada ada, padahal tadi dengan adanya musuh ini menjadikan sebuah karunia yang besar. Kenapa? Bila berperang pasti mendapatkan pahala yang besar dan tidak takut mati. Ya, tidak takut mati. Artinya perjuangan Rasulullah dan para sahabat sungguh luar biasa. Nah, kalau kita kan berjuangnya apa? Perjuangan kita palingnya mengurusi masjid, paling ngurusi majelis taklim. Itu perjuangan kita.
paling mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita berjuang. Intinya berjuang juga untuk rumah tangga kita. Mungkin dalam rumah tangga kita, keluarga kita masih banyak yang belum satu arah. Nah, ini berjuang untuk memperbaikinya. Masih banyak mungkin di sana anak-anakan yang masih belum paham mengenai keutamaan berjamaah kah, keutamaan duduk di majelis kah, dan lain-lain. Ya, kita berjuang. Caranya kita berjuang berikan nasihat, bimbingan. Ketika berhasil, nah itu perjuangan kita sudah lumayan. Ya, jadi setiap kita berhak juga untuk berjihad. Karena wal jihadu nama'uha. Jihad itu ujar Rasulullah adalah sebagai kekuatan umat Islam. Jadi kalau seandainya di hati umat Islam ini sudah ciut, ya, lain ciut orang binuang lain, ciut itu kan haji ciut ya. Ini ciut, ya, lemah semangat sudah, modelnya kayak yang di bawah jual letoy. Nah, belum apa-apa sudah hendak ambih jadi pengurus tuh letoy ngarannya. Nggak ada semangat berjuang, ya. Harus berjuang. Yang namanya berjuang tentu berbagai macam masalah yang dihadapi. Nggak ada perjuangan orang tuh mulus. Iyalah, namanya juga berjuang. Pasti ada hal-hal yang di luar macam-macam lah. Ya di luar program kita, apa ada aja nanti. Nah disitulah perlunya pembenahan, perlunya kekompakan, perlunya setiap apapun selalu wasyawirhum fil amr, dimusyawarahkan. Setelah musyawarah ada kata mufakat, setelah ada kata mufakat coba dilaksanakan. Ya semuanya kan program itu begitu. Tidak mesti berhasil, ada kadang-kadang program yang tidak berhasil. Namanya juga kan perencanaan. Dilaksanakan, berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, kaji ulang lagi, cari lagi yang lain, apa macamnya, begitu. Itu namanya berjuang. Jadi tidak pernah putus asa dia. La taqnatu min rahmatillah. Tidak pernah putus asa. Inilah satu contoh orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah. Artinya Rasulullah sudah hasbunallah wa ni'mal wakil sudah diserahkan kepada Allah. Allah lunturkan ke dalam hati mereka orang-orang kafir perasaan takut untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, musuh apapun tidak berani. Kalau ada musuh atau kita ada masalah apa saja, cepat ada solusinya. Cepat betul. Asal kita yakin. Karena semua yang mengatur Allah. Dan Allah yang cukup kita serahkan masalah apa aja. Ya. Jadi nggak perlu kita sana sini cerita curhat. Cukup curhat kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui dan mengaturnya. Diceritakan bahwa ketika Nabi Yakub alaihissalam berduka cita karena kehilangan anak yang sangat beliau kasihi. Anak Nabi Yakub hilang. Siapa? Nabi Yusuf. Hilang. Sampai Nabi Yakub kebanyakan menangis, buta. Nabi Yakub ini buta. Anak hilang. Lalu apa yang beliau ucapkan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ujar Nabi Yakub. Bahwasanya aku mengadukan duka cita dan kesedihanku ini hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nggak usah cerita ke orang lain. Ini kadang-kadang kisah sana, kisah sini, habis CRT tahu. Hanya problem apa begitu. Dah, kembali kepada Allah. Sujud kita, curhat kita masalah apa aja.
Masalah rumah tangga kah? Masalah kesehatan kah? Masalah ekonomi kah? Masalah rumah tangga anak kita kah? Apa aja. Nggak usah cerita ke orang. Ya. Iya kalau orang yang kita ceritakan tuh dia bisa menyimpan. Kadang-kadang dia malah yang cerita balik lagi. Jika mau cari siapa? Mamanya seorang bagi sawan aku. Itu sana sini habis aib orang kesebar ya nauzubillah. Cukup kita kepada Allah. Nah, akhirnya Allah kembalikan Nabi Yusuf dalam keadaan selamat, ya. Bahkan menjadi seorang raja Mesir di Mesir. Ya, sampai sekarang pulangnya Nabi Yusuf cuma di Turki kok bisa di Turki. Asli ya. Jadi hati-hati kalau apa-apa yang kayak jenggot ke apa ke Rasulullah. Itu kalau yang asli, kalau yang di museum itu pasti asli, Pak. Kiswah ke apakah. Ya, hati-hati. Kita enggak tahu kayak apa caranya yang asli. Enggak. Kalau sertifikat itu gampang aja dibikin. Haji Ibrahim bisa mulai sertifikat tuh. ada di Badakal kiswah sakalnya kupiah hirang tata-tata dibadakan kiswah macam-macam ya. Saya pernah dikasih oleh kawan ini kafilnya itu wakil wali kota Mekah. Kafil itu 4 kakak, paham kafil? Ikut kak. Pama ulun bikin paspor, bikin igamah, itu mesti ada kafil. Kafil itu orang Arab asli. Nah, kawan kita ini, kafilnya itu bosnya adalah wakil wali kota. Jadi secara itu semua yang dapat mulai kiswah, kelambu tutup kubur Nabi yang dapat semua aparatur aja. Nanti cakap kita pejabat-pejabat aja, mulai wali kota, wakil wali kota itu semua yang dapat. Jadi kalau yang beredar di masyarakat ini wallahu a'lam. Jadi kita dikasih Pak segini oleh kawan. Ini kasih bosnya. Dikasih bosnya. Karena bosnya dapat jatah wakil wali kota kan Mekah. Kebetulan namanya sama Muhammad Mansur Asy'aibi. Jadi bangsanya Asy'aibi orang Arab. Beliau penjaga kunci Ka'bah. Ya. Nah, jadi semua apa-apa tuh dapat bagian kayak kiswah, kayak tutup kubur Nabi. Waktu itu ulun dikasih tutup kubur Nabi. Ulun potong-potong. Nah, balik ke rumah ini kan ada beberapa kenalan tua-tua ulama kiai habaib. Ulun kasihkan sedikitnya aja. Ada salah satu orang yang soleh. Ya, enggak ustadz, tapi beliau Masya Allah akhlaknya ibadahnya luar biasa. Orang soleh bersih hatinya. Ulun kasih segini aja. Langsung sih diminum dengan air zam-zam. Malamnya langsung mimpi Rasulullah. Nah, itu asli. Asli, tutup kubur Nabi asli. Jadi jisidin, jernang kai itu, sidin minum, insya Allah. Kalau asli guru, pasti. Ya, mungkin yang minum juga hatinya bersih ya. Yang minum juga hatinya bersih. Subhanallah, yang secuil segini aja. Tutup kubur Nabi. Mimpi beliau ketemu Rasulullah. Nah, jadi hati-hati kalau beli-beli ya. Ya, ada sertifikatnya. Wah ini kan ngalih ya. Kadang-kadang sedikit ada KW-nya. Ya, sedikit ada KW-nya. Ya. Kalau asli ya tidak masalah. Mau berapa harganya subhanallah. Kalau yang asli. Ya, jadi hati-hati. Tapi bukan kita juga berburuk sangka itu palsu apa enggak ya. Seperti kejadian ada ulama di Jawa, ya, tapi beliau ini duplikat saja. Ya, jadi kayak jenggot apa kemarin tuh, jenggot gigi ya. Nah, duplikat aja. Nggak asli berarti kalau duplikat. Ya. Nah akhirnya Allah kembalikan Nabi Yusuf dalam keadaan selamat dan bahkan menjadi seorang raja di Mesir. Dalam salah satu hadis yang panjang disebut siapa-siapa yang punya hajat
dan ia sembunyikan hajatnya itu dari manusia, ia hanya melaporkan hajatnya itu kepada Allah. Ya Julun tadi apa aja permasalahan kita, cukup laporkan kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Apapun permasalahan kita laporkan hajat itu kepada Allah, pasti Allah akan menunaikan hajatnya. Cuman kesalahan kita ini kebanyakan berkisah kesana kemari. Kesana kemari maksudnya soal di mana duduk cerita masalah anak, masalah ini, masalah itu. Akhirnya orang tahu semua. Cukup kepada Allah. Kayak tadi malam, kayak apa guru. Nah, dia untung dia cerita ke saya. Masalah anak, kenapa anak pian sudah 33 belum dapat jodoh. Ya sudah, gak usah cerita ke orang pian. Curhat kepada Allah, amalkan ini nah, mudahan Allah bukakan jodohnya. Ya. Karena kalau perempuan 33 gelisah sudah kan? 33. Insyaallah ada jalan. Akhirnya cepat ada jalan. Coba kita kenalkan nanti. Nah, nggak tahu itu sudah. Karena Guru Mansuri mah comlang juga. Banyak yang kita kenalkan itu salah kamu lagi. Alhamdulillah kemarin sama keledang dengan pemuda. Nah jadi ya sudah. Kadang maksa juga kenal dulu bagus-bagus kenal ya. Kayak Pak, ininya cocok aja. Kamu cocok lanjut akan. Pada abah mama ikam. Guru cuma menemukan aja. Karena itu sebuah kebaikan Pak. Kalau ini sampai berumah tangga bagus. Nah kita tahu empat juga. Gara-gara kita yang menemukan. Mempertemukannya kan. Ini bagus. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Ya sudah. Nah. Apabila kita sudah percaya dan yakin bahwa Allah mempunyai nama Al-Wakil, maka tuntutan keimanan itu akan membuahkan bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Jadi kalau sudah kita yakin kepada Al-Wakil, kita pasrah. Pasrah itu ya bertawakal. Jadi apapun fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Serahkan semua kepada Allah. Jangan menyerahkan dengan PRT. Uji PRT aku mungkin bingung. Serahkan kepada Allah. Apa yang mesti kita serahkan kepada Allah? Apa yang diserahkan? Apakah kita hanya menyerahkan satu urusan dan tidak yang lain? Atau semua perkara kita serahkan kepada Allah? Sehingga urusan akhirat juga diserahkan kepada Allah. Apa yang diserahkan? Urusan dunia aja kah? Urusan apa aja? Nah, tawakal kepada Allah itu ada tempatnya. Oleh Imam Al-Ghazali disebutkan tempat tawakal itu ada 3. Jadi kita yang bertawakal ini paling sedikit 3. Yang pertama fil qismah tentang pembagian. Apa maksudnya? Yaitu percaya bahwa yang telah dibagikan Allah kepada kita pasti akan sampai. Rezekikah, jodohkah, apakah? Kalau memang jodoh kita, kalau memang rezeki kita, biar jauhnya di ujung dunia sana, pasti sampai. Tapi kalau memang bukan jodoh kita, bukan rezeki kita, biar yang dihiga rumah, bisa kada sampai. Maka Jarasidin panen buah durian. Alhamdulillah. Kami ini bujur tetangga, cuman kulitnya aja bang. Kada sampai. Ya kada rezeki, kada usah repot. Kada usah menyambut orang pemalar. Pemalar benar, kada usah. Berarti rezeki seorang, kada ada. Kada repot ya. Amun tak kada nang berezeki, jauh-jauh. Mulai long bagun kah? Datang aja sampai ke
gerilya itu apa? Rezekinya ada. Nah, dalam hal pembagian, ya. Ya, dan yang dijatuhkan untuk orang lain tidak akan sampai kepada kita. Kalau memang rezeki kita. Kalau memang enggak. Itu namanya pembagian. Jadi itu yang membagi bukan kita, Allah. Coba kalau seandainya kita melihat ada di Madinah itu pasar korma. Bukan nang pasar korma nang pian di bawah itu larang itu tuh di aku kada pernah nukar itu. Ya, itu kan pasar dada-dadakan aja itu. Dia sudah kerjasama dengan supir. Supir dapat 200 real. Jadi kita nukar itu ya mahal, coba aja. Nah, ada khusus pasar tuh hampir 2 hektar itu. Pasar ya. Dan di situ kadang pokoknya kurma aja semuanya. Kalau kita perhatikan ini siapa yang menukari kurma berataan. Tapi yang namanya Allah yang membagi rezeki macam-macam. Ya, pernah saya tanya yang di pojok, berapa penghasilan nikam sehari? Sekian. Cerita. Ini tamar dari mana? Madinah, kullu Madinah. Ada tamar kullu Madinah. Ada di Syria, ada di Tunis. Ya. Jelas kalau situ kita ini kurma Madinah, ini kurma. Jadi kurma yang di Madinah jangan dianggap kurma Madinah berataan lah. Karena bila musim haji pasukan datang semua itu. Sama kayak ajwa, Pak. Ajwa jangan pian nukar. Maksudnya asli Madinah ada nang ajwa tanaman lain. Tapi ajwa juga. Cuman bukan dari Madinah. Nah, karena dijualnya di Madinah, pada hakanya ajwa Madinah. Makanya harganya murah-murah. 30 real di Kuba itu Rajen. Nah, itu lain ajwa Madinah. Kalau ajwa Madinah, Habib Umar itu ada asli Madinah. Karena di sini aku seorang petanam. Sini bisa kebun. Asli Madinah. Habib Umar bin Zain bin Smith, anak Habib Zain. Di sini asli itu, kurma Madinah. Jadi kalau sampai kepada kita rezeki dan yang jodoh sudah dibagi Allah ya. Jadi masalah jodoh kita tinggal meyakini bahwa jatuh kita pasti sampai ke tangan kita. Maksudnya jatuh itu kalau memang Allah menentukan untuk kita pasti. Tapi kalau memang tidak ada aja halangannya. Sudah bertunangan, sudah berantaran, kada jadi. Sudah kan itu jodoh. Ada lagi beberapa jamaah ulun yang sudah booking, bayar bukan booking, bayar. Sudah undangan disebar. Pokoknya tinggal nunggu beberapa jam aja lagi kan. Selika, catering sudah semua. Begitu malam Sabtu ketahuan si lelakiannya ini masalah kasus narkoba tangkap polisi. tinggal selangkah hari Minggu, hari Sabtu udah diboyong karena jodoh. Padahal sudah can bujur sudah. Can. Itu ngaranya karena jodoh. Datang ke rumah menangis kuitan kayak apa ya? Supan kita Subhanallah. Jadi ulun ini menenang. Maka rencana ulun yang menikahkan. Maksudnya resmi ada pengulu kan. Ulun yang memberikan nasihat. Ya. Ulun supan nawan pian guru way. Sebenarnya bukan supan nawan ulun. Kada masalah. Pian supan nawan keluarga, awan kakawanan, beundangan apa macam. Jadi makanan catering itu semua di drop ke panti asuhan. Berniat pian bersedekah. Nggih guru way. Kami ini sudah kada ada duduk di bumi lagi saking supannya. Hari malam Sabtu diambil. Malam Minggu sudah keluarga kumpul. Nang keluarga jauh datang sudah itu Pak. Oh sudah. Catering sudah. Anu dekor sudah. Itu sendiri kan. Jadi ulun cuma satu kalimat saja. Pak, Bu.
Ya siapa aja supan. Ulun ingin kalau seandainya kejadian sangat supan. Tapi ulun yakin nanti Allah berikan jodoh yang baik pada anak pian. Coba aja. Asal pian sabar dan banyak berdoa. Ya. Ringkas cerita kira-kira 3 bulan lah kejadian itu. Saking sirinya supan tuh berapa, karena sin pensiun bang juga kasihan. Berapa bulan kita keluar ya. Dapat jodoh lagi. Anak saya binian kan. Guru kayak apa ini guru. Ini bagus ya orang. Kuitannya ada. Gawiannya jelas. Nah sudah, apalagi sudah. Mana orangnya, gagah ini, jago gagah ini. Pada nangis semalam. Insyaallah ada akhlaknya baik. Ya, kawin lah. Habis kawin, dapat anak. Bagus dia. Nah, itu ngarannya Allah yang mengatur rahasianya. Nah, itu kita tidak tahu. Semuanya Allah yang mengatur. Nah, jadi dalam hidup terkadang kita menemukan kegagalan. Entah kegagalan berumah tangga, entah kegagalan dalam hal urusan rezeki dan sebagainya. Ya wajar aja. Ya. Agar tidak larut dalam kesedihan, kita mesti menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang sudah dibagikan dan dijatuhkan oleh Allah pasti akan sampai, namun hanya menunggu waktu. Apa orang kesuksesan yang tertunda. Wah, iya. Maksudnya supaya semangat terus ya, semangat terus. Cuman harus ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, jadi bahtiar gitu. Ya harus gagal, coba lagi, gagal, coba. Itu namanya orang yang betul-betul manjada wajada. Sungguh-sungguh gagal, sungguh-sungguh gagal, berhasil. Jadi jangan dikira orang-orang yang sukses itu nggak pernah gagal ya. Gagal. Ya pernah saya tanya, ada kan soto Lamongan yang bahari di Higa puskesmas Jalan Pelita, itu kan laris betul. Pernah sana Mas Yogi? Pelita, Hotel Temindong, ada puskesmas, ada samping itu kan, itu laris betul itu soto. Soto aja Pak. Jadi saya tanya, Pak Haji, kok sak mono ki piye? Sampai begini gimana? Wah, kita ini pernah baru bikin subuh basi semua. Pernah juga bikin dah laku-laku. Pokoknya tapi coba terus menunya apa macam. Sampai ini Masya Allah luar biasa. Nah itu namanya biar gagal coba lagi. Biar gagal coba lagi. Ini kadang-kadang berjualan ini. Kada cocok pinanya. Ganti pulang. Sampai ke guru-guru ditakoni, guru, ulun ini kira-kira cocoknya berjual apa? Terserah kamu aja. Kenapa guru ditakoni? Ulun ini aja bebelantikan kah? Tahu lah bebelantikan? Bebelantikan aja. Kerja di kantor kah? Apa jasa? Apa? Kalau pian kayak Pak, pinanya cocok bebelantikan. Nah sudah belantikan. Jadi akhirnya kok kembalikan lagi kan. Ulun ini bingung guru aja. Bejual kain kah? Bejual kain ini, bejual kain tatakan kah? Kain jadi aja. Nah, aku bingung juga. Guru disuruhnya menghitung kain tatakan kah kain jadi aja. Atau ulun ini bejual pancarikinan ya. Tahu lah pancarikinan? Ya ada tahu. Lain orang Banjar. Kada tahu aja pancarikinan. Nah, jadi gue kembalikan. Pian bang cocoknya apa? Penanya ulun cocok pancarikinan. Sudah. Pancarikinan sembako, pancarikinan. Itu bahasa ngalih. Ya. Jarang dipakai. Ya kalau pancarikinan itu jarang dipakai. Nah, sampai ke guru-guru jadi bingung mikirkan usaha. Padahal nambah usaha sih, Din. Ada lagi yang datang. Guru, ulun minta pian sembahyang hajat. Wah, memaksa guru. Ya. Agar apa? Ulun ini hendak berusaha guru. Jadi pian sembahyang hajat. Akan aneh.
Nang berusaha sidin, nang sembahyang hajat aku. Ya apa itu? Hah? Yakin. Jadi jangan kayak ini, Pak. Kan yang berusaha Bapak. Nah, yang paling intinya kan Bapak sendiri nanti menentukan. Sholatlah, lalu nanti berdoa. Setelah berdoa, tanya di batin. Ya, tanya batin. Kalau batin pian condong ini, ya sudah bismillah. Oh gitu ya, iya. Tapi saya perlu juga dorongan dari Pak Ustadz, ya sudah monggo. Asal ada salam tempelnya. Ya. Macam-macam manusia dengan subhanallah. Tapi namanya orang berhajat, bismillah, sudah tawakal ala Allah. Nah, mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, salih salihah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia, akhirat, wafatnya nanti kita pada waktunya masing-masing mudahan husnul khatimah. على هذه النية وعلى النية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الشيخ الله أكبر الله أكبر شريك له بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء الذي يشفع يعلم بين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم الصراط
بسم الله. آمن الرسول وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام. السلام. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعف عنا يا كريم. اللهم صل على النور الأنور وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد مختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا نور النور بالتور كتاب الأصل في رقيم منشور بيت المعمر نسألك أن ترزقنا النور نستهدي بك وندل أصحابنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظالم الشيطان بشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يغيب الأوهام لا يترفق قسم القامر وحدة عند التمام بل ألم لها الإشراق والزهور على مدار الأيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والإخوان في الله أحياء وأمواتا أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب نقضي حاجتنا وحاجة المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah